Setania. Iya, Setania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bertemu lagi dengan channel, yaitu channel dari Pondok Pesantren Tahfizul Quran Nurul Hikmah, yang insya Allah misi kita mendakwahkan agama sampai ke seluruh dunia. Dan insya Allah kita akan menjadi channel yang akan sportif, yang akan istiqomah untuk menyampaikan agama ke seluruh dunia. Jadi alhamdulillah di depan saya sudah ada itu Abah Halimi. Abah Halimi ini salah satu insya Allah yang sudah masyhur di dalam keilmuannya, yang menyampaikan ilmu-ilmu agama, dan insya Allah mereka beristiqomah untuk menjadikan Indonesia khususnya ataupun anak-anak bangsa, mencerdaskan anak-anak bangsa. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Gimana sekarang aktivitas sehari-hari? Aktivitas masih seperti biasa ya, namanya juga aktivitas itu boleh disebut kesibukan kita sehari-hari. Kesibukan itu kan intinya apa sih? Mencari keberkahan ya. Keberkahan. Kita sebagai manusia ini hanya sekedar dituntut untuk mencari, berusaha ya, ikhtiar. Selebihnya kita ketawakan kepada Allah. Jadi gimana, Abah, sekalian Abah tuh menyampaikan agama, dakwah untuk visi misi yang tadi untuk mencerdaskan anak bangsa, apa aktivitas Abah selain mencerdaskan agama ini? Mencerdaskan anak bangsa maksudnya. Intinya kan tugas kita secara individu manusiawi itu harus dakwah sebenarnya. Dakwah. Iya. Terkhusus jangan disudutkan hanya sekedar ustadz ataupun seorang ulama, tidak. Kan tukang becak pun dituntut untuk berdakwah. Oh gitu. Jadi Iya. dakwah itu bukan tugas ustadz. Ya sebenarnya. Oh, dikirain saya cuma ustadz doang yang boleh dakwah. Artinya kan begini, kalau misalnya di khusus seorang ustadz itu kadang-kadang tidak berkecimpung ya, dengan si tukang becak. Makanya kan setiap manusia itu secara umumnya kita ini harus ngambil tolabul ilmi, belajar. Nah berarti kan dituntut semua pihak orang itu kan harus belajar, ya. Bahkan tukang becak semua, namanya kan muslimin wal muslimat. Tukang becak juga sama, muslimin wal muslimat harus belajar. Oh gitu. Jadi gimana cara menyampaikannya ini? Ya maaf, mereka kan tukang beca, orang-orang yang secara keilmuan agama kemungkinan terbatas gitu ya. Apa yang perlu mereka sampaikan kepada lawan dakwahnya itu? Nah, karena yang namanya dakwah mengajakkan begini, yang namanya mengajak itu sifatnya umum, dalam arti mengajak suatu kebaikan. Soalnya kebaikan itu bukan hak untuk seorang ustadz, bukan. Semua orang dituntut harus berbuat baik. Oh gitu. Namanya kemaslahatan untuk duniawi. Itulah makanya dunia akan terasa indah, nyaman ketika orang itu baik. Iya Allah. Iya. Benar-benar. Karena berhubung kita ini sifat manusia ini dalam sanubari kita Ustaz, beri maaf. Ada yang namanya sifat setan. Setania. Iya, setania. Artinya setania kan begini. Iya. Karena Allah menciptakan yang namanya neraka, surga itu, berarti kan sudah ada si penghuninya. Iya. Makanya setiap hari, setiap saat yang namanya kebaikan itu selalu berdampingan dengan kejahatan. Ya, makanya Allah menurunkan itu selalu memberikan dua petunjuk. Dua petunjuk pun artinya kan ya berpasang-pasangan, ada kanan, ada kiri ya. Ada sebetulnya huda, ada dolal. Huda kan petunjuk, dolal kan kesesatan. Nah itu doang sebenarnya. Oh iya. Makanya kita sebagai manusia pilihlah di antara kedua. Dan semuanya itu kembali ke pribadi. Pribadi manusianya masing-masing. Oh benar-benar ya. Iya, karena perbuatan itu jangan mengatakan aku tidak ada yang melihat, tidak. Dilihat ataupun tidak kembali di kita. Iya. Itulah makanya manusia itu ketika ibadah ataupun berbuat maksiat kepengen tidak diketahui sebutnya kan. Tidak diketahui, maaf. Kalau secara kita berbuat salah, tentu menutupi kesalahan itu. Ya, ditutup. Nah, ketika kita berbuat kebaikan, alangkah ruginya kita buka. Oh, Masya Allah. Seperti kayak gini gitu ya. Dibuka ke seluruh dunia supaya biar masuk semuanya atau sampaikan ke seluruh dunia. Benar-benar. Itu makanya kita sudah umum, zaman ini hari beda zaman dengan zaman dulu. Kita berdakwah itu sangat kesulitan. Dalam arti hanya maaf ya, hanya sebatas mulut kita. Iya. Kiai-kiai kampung mendakwahkan hanya sekedar di kampung. Nah sekarang ini Masya Allah dengan canggihnya ada media sosial. Ada media ini kita bahkan ke pelosok-pelosok
Kita bisa berdakwah walaupun kita duduk seperti ini kan duduk duduk ngobrol bercerita tapi dakwah kebaikan mudah-mudahan sampai karena memang dakwah itu memang sangat diharuskan. Jadi ya masya Allah ya, karena memang pentingnya dakwah, kita sudah memahami tadi apa yang disampaikan sama Abah. Dakwah itu bukan hanya tugas seorang ustadz, seorang ulama ataupun kiai, tapi dakwah itu untuk seluruh manusia, menyampaikan agama lewat cara dan metode masing-masing.